Pernah dengar katanya makan telur bikin gigi cepat ompong? Apalagi buat orang tua? Waduh, siapa yang nggak ngeri dengar kabar begitu? Tapi, benarkah telur setega itu pada gigi kita? Atau cuma mitos belaka yang bikin lansia takut makan makanan bergizi? Ternyata, jawabannya jauh lebih mengejutkan dari yang kamu kira. Ada fakta-fakta aneh dan rahasia tersembunyi di balik si bulat putih kuning ini, yang bisa menentukan kesehatan gigimu di masa tua. Penasaran? Yuk, bongkar bareng-bareng mitos dan fakta soal telur yang mungkin selama ini bikin kamu salah paham. Selamat datang di Channel Klinik Shifa. Ayah bunda semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Ada kabar yang cukup bikin heboh nih di kalangan orang tua. Katanya makan telur bisa bikin gigi cepat ompong. Waduh, masa sih? Padahal telur terkenal sebagai sumber protein yang bagus. Apalagi buat lansia. Nah, di video kali ini, kita bakal bongkar tuntas apakah benar telur bisa bikin ompong, atau cuma mitos belaka yang bikin kita jadi takut makan makanan sehat. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah kalau punya pengalaman unik soal telur, subscribe channel Sapu Jagat, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu fakta sebenarnya. Yuk, kita cari tahu jawabannya sama-sama. Mitos telur sebabkan gigi ompong. Pernah nggak sih kalian dengar ucapan orang tua zaman dulu? Jangan kebanyakan makan telur, nanti gigimu cepat ompong. Rasanya hampir semua orang pernah dengar kalimat seperti itu. Apalagi kalau kita tinggal di lingkungan yang masih kental dengan mitos dan cerita-cerita turun-temurun. Bagi sebagian lansia, mitos ini sudah seperti aturan tak tertulis yang dijaga erat. Sampai-sampai banyak yang benar-benar menghindari makan telur karena takut giginya rontok satu persatu. Padahal, kalau kita mau teliti lebih jauh, tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan telur adalah penyebab langsung gigi ompong. Sama sekali nggak ada penelitian yang menyatakan putih telur, kuning telur, atau bahkan kolesterol telur bisa membuat akar gigi melemah, gusi menipis, atau gigi goyang sampai rontok. Lalu kenapa mitos ini bisa muncul dan melekat begitu kuat di pikiran banyak orang, terutama lansia? Salah satu alasannya adalah pengaitan yang salah kaprah. Zaman dulu, orang tua sering melihat lansia yang giginya ompong, lalu mengaitkannya dengan pola makan sehari-hari. Kebetulan banyak lansia dulu gemar makan telur karena murah, praktis, dan mengenyangkan. Nah, saat gigi mereka mulai tanggal akibat faktor usia, penyakit gusi, atau perawatan gigi yang kurang, telurlah yang dijadikan kambing hitam. Padahal, penyebab gigi ompong lebih kompleks dan tidak sesederhana itu. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa makanan berprotein tinggi seperti telur dapat menimbulkan bau mulut, yang akhirnya dikaitkan dengan masalah kesehatan mulut secara keseluruhan. Bau mulut dianggap tanda gigi bermasalah, lalu muncul asumsi, kalau bikin bau, pasti bikin ompong juga. Ini jelas keliru. Bau mulut bisa muncul dari banyak hal, bukan cuma dari telur. Bisa karena lambung bermasalah, gigi berlubang, atau sisa makanan yang menumpuk di gigi. Hal lain yang bikin mitos ini awet adalah cerita-cerita lisan yang diwariskan turun-temurun. Dulu, masyarakat belum punya akses informasi seluas sekarang. Segala hal dianggap benar kalau disampaikan oleh orang yang dituakan, apalagi kalau ceritanya dilengkapi embel-embel pengalaman pribadi. Padahal, pengalaman pribadi belum tentu bisa dijadikan patokan ilmiah. Lansia yang terlalu percaya mitos seperti ini akhirnya jadi takut makan telur. Padahal telur kaya protein, vitamin D, fosfor, dan berbagai zat gizi lain yang justru bagus untuk tubuh, termasuk kesehatan gigi dan tulang. Sayang sekali kalau harus melewatkan manfaat telur hanya karena termakan kabar yang belum terbukti kebenarannya. Jadi, di bab pertama ini kita bisa simpulkan, telur tidak bikin ompong. Gigi ompong lebih banyak disebabkan faktor lain seperti usia, kebersihan mulut yang buruk, penyakit gusi, atau asupan kalsium yang kurang. Mitos soal telur bikin gigi tanggal hanyalah cerita lama yang sebaiknya sudah saatnya kita tinggalkan. Karena itu, jangan buru-buru takut makan telur, ya. Masih banyak fakta menarik lainnya yang akan kita bahas di bab berikutnya. Siap lanjut? Telur kaya protein untuk perbaikan jaringan. Setelah kita luruskan mitos bahwa telur bikin ompong, sekarang saatnya kita masuk ke fakta yang jauh lebih penting, yaitu kandungan protein tinggi dalam telur dan manfaatnya yang luar biasa, terutama bagi lansia. Mungkin banyak yang belum tahu, justru telur bisa membantu menjaga kesehatan mulut, termasuk gusi dan jaringan penyangga gigi. Kok bisa? Yuk kita kupas lebih dalam.
Pertama, kita harus paham dulu bahwa protein adalah bahan dasar pembangun tubuh, termasuk sel-sel jaringan di rongga mulut, gusi, lidah, jaringan lunak di sekitar gigi, semuanya butuh protein supaya tetap sehat, kenyal, dan kuat. Lansia sering mengalami kondisi yang disebut penurunan massa otot dan jaringan lunak seiring bertambahnya usia. Ini yang bikin gusi lebih mudah terluka, bengkak, atau mengalami radang. Kalau jaringan di sekitar gigi lemah, gigi pun jadi gampang goyang bahkan copot. Nah, disinilah telur punya peran besar. Setiap butir telur mengandung sekitar 6-7 gram protein berkualitas tinggi. Protein dalam telur punya profil asam amino lengkap. Artinya semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh tersedia di sana. Tubuh lansia sering kekurangan asam amino karena kemampuan pencernaan menurun. Maka, sumber protein hewani yang mudah dicerna seperti telur sangat berharga. Bukan hanya untuk otot tubuh, protein juga sangat penting untuk memperbaiki luka. Misalnya, lansia yang baru saja cabut gigi atau punya luka di gusi, proses penyembuhannya akan lebih cepat kalau asupan protein cukup. Ini karena protein membantu pembentukan kolagen, zat penting untuk memperbaiki jaringan. Kalau kolagen kurang, luka lebih sulit sembuh, gusi lebih mudah infeksi, dan risiko ompong pun meningkat. Selain itu, telur juga mengandung vitamin dan mineral lain yang bekerja sama dengan protein, seperti vitamin A yang penting untuk kesehatan sel-sel epitel, lapisan luar jaringan mulut, serta vitamin D dan fosfor yang membantu kekuatan tulang rahang dan gigi. Jadi, telur bukan sekadar sumber energi, tapi juga asupan penting untuk menjaga kekokohan, fondasi, gigi kita. Sayangnya, masih banyak lansia yang takut makan telur karena mitos kolesterol. Memang benar, kuning telur mengandung kolesterol, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah wajar, 1-2 butir sehari, umumnya aman bagi kebanyakan orang, termasuk lansia yang sehat. Bahkan, manfaat protein dan zat gizinya jauh lebih besar dibandingkan ketakutan akan kolesterol, asalkan tidak berlebihan dan tetap memerhatikan pola makan secara keseluruhan. Yang juga penting adalah cara mengolah telur. Menggoreng telur dengan banyak minyak tentu menambah lemak jenuh yang kurang baik untuk kesehatan. Bagi lansia, pilihan cara masak seperti direbus, dikukus, atau dibuat telur dadar dengan sedikit minyak jauh lebih aman. Dengan cara ini, manfaat proteinnya tetap terjaga tanpa menambah beban lemak jahat yang bisa memengaruhi kesehatan pembuluh darah, termasuk aliran darah ke gusi. Jadi, intinya adalah, bukan telur penyebab ompong, malah sebaliknya, protein dalam telur berperan penting untuk menjaga dan memperbaiki jaringan mulut dan gusi. Bagi lansia, mengonsumsi telur dengan bijak justru bisa jadi salah satu kunci mempertahankan gigi tetap kuat hingga usia lanjut. Masih ragu makan telur? Jangan dulu. Karena di bab berikutnya, kita akan bahas kenapa meski sehat, konsumsi telur tetap perlu dibatasi agar tak memicu masalah lain. Penasaran? Yuk lanjut. Bahaya konsumsi berlebihan tetap ada. Setelah kita bahas bahwa telur tidak bikin ompong dan justru kaya manfaat, sekarang kita perlu bersikap lebih bijak. Karena meskipun telur menyehatkan, konsumsi berlebihan tetap bisa menimbulkan masalah, terutama bagi lansia yang kesehatannya sudah lebih rentan dibanding orang muda. Ingat, sesuatu yang berlebihan memang jarang baik, termasuk makan telur. Salah satu isu paling sering dibahas soal telur adalah kandungan kolesterolnya. Satu butir kuning telur mengandung sekitar 180 hingga 200 mg kolesterol. Nah, lansia yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung harus lebih hati-hati, karena kelebihan kolesterol bisa memicu penumpukan plak di pembuluh darah. Kalau pembuluh darah di area mulut dan gusi tersumbat, aliran nutrisi ke jaringan gusi bisa terganggu, yang secara tidak langsung dapat memperburuk kesehatan gigi dan meningkatkan risiko ompong. Tapi di sisi lain, penelitian modern juga menunjukkan bahwa efek konsumsi telur terhadap kadar kolesterol darah tidak seburuk yang dulu ditakuti. Pada banyak orang sehat, makan 1-2 butir telur sehari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung secara signifikan. Masalahnya muncul jika pola makan sehari-hari juga tinggi lemak jenuh, makanan gorengan, kurang serat, dan jarang olahraga. Jadi bukan telurnya yang salah, tapi pola makan secara keseluruhan yang perlu diperbaiki. Selain kolesterol, ada juga faktor alergi telur, meski ini lebih jarang terjadi pada orang dewasa. Beberapa lansia bisa mengalami reaksi alergi seperti gatal-gatal di mulut, bengkak, sesak napas, atau gangguan pencernaan setelah makan telur. Kalau mengalami hal ini, tentu harus segera konsultasi ke dokter. Kemudian,
Cara mengolah telur juga sangat berpengaruh. Menggoreng telur dengan minyak banyak menambah kalori dan lemak jenuh, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bagi lansia, pembuluh darah yang sehat sangat penting, termasuk untuk menjaga suplai darah ke jaringan gusi. Kalau aliran darah terhambat, nutrisi ke gusi berkurang, membuat gusi lebih mudah sakit atau bahkan memicu kerontokan gigi. Ada pula risiko keracunan bakteri salmonella pada telur mentah atau setengah matang. Lansia memiliki daya tahan tubuh lebih lemah, sehingga infeksi bakteri bisa lebih berbahaya dibandingkan pada orang muda. Karena itu, penting sekali memastikan telur dimasak matang sempurna. Meskipun infeksi salmonella tidak menyebabkan ompong secara langsung, dia bisa memicu gangguan kesehatan serius yang akhirnya membuat lansia kehilangan nafsu makan dan berdampak ke asupan gizi, termasuk kesehatan mulut. Namun, kita juga tidak boleh ketakutan berlebihan. Kuncinya adalah konsumsi telur dalam jumlah wajar. Bagi kebanyakan lansia sehat, 1 butir telur per hari masih dianggap aman, selama pola makan lainnya seimbang dan rendah lemak jenuh. Kalau punya riwayat kolesterol tinggi, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter atau ahli gizi supaya porsi telur disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi, meskipun telur kaya manfaat, kita tetap perlu mengontrol porsinya, terutama bagi lansia dengan risiko kesehatan tertentu. Telur bukan penyebab ompong, tetapi cara kita mengonsumsinya bisa berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan mulut. Bijaklah memilih jumlah dan cara mengolahnya agar manfaat telur bisa maksimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Nah, di bab selanjutnya, kita akan bahas faktor yang sebenarnya lebih besar pengaruhnya terhadap gigi ompong ketimbang telur, kebersihan mulut. Penasaran apa saja yang harus dilakukan supaya gigi tetap kuat? Yuk lanjut. Asam mulut dan kebersihan gigi jadi kunci. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang paling krusial dalam pembahasan kita, kebersihan mulut. Karena sejujurnya, kalau bicara penyebab gigi ompong pada lansia, bukan telur biang keladinya, melainkan kebiasaan merawat kebersihan mulut yang kurang optimal. Inilah faktor utama yang sering diabaikan banyak orang, padahal justru paling berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan gusi. Mulut kita setiap hari terpapar sisa makanan, bakteri, dan asam yang dihasilkan bakteri dari sisa makanan tersebut. Nah, sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi, termasuk dari telur, kalau tidak dibersihkan akan diubah oleh bakteri menjadi asam. Asam inilah yang menjadi musuh utama email gigi. Lama-lama, email gigi menipis, gigi berlubang, gusi meradang, bahkan tulang rahang bisa terkena infeksi. Kalau sudah parah, gigi bisa goyang dan copot alias ompong. Bakteri di mulut berkembang sangat cepat. Bayangkan, hanya dalam waktu beberapa jam setelah makan, bakteri sudah mulai memproduksi plak lengket yang menempel di permukaan gigi. Plak ini kalau dibiarkan akan mengeras menjadi karang gigi yang lebih sulit dibersihkan. Karang gigi juga menjadi sarang bakteri penyebab radang gusi, gingivitis. Lansia sangat rentan terkena gingivitis karena kekuatan jaringan gusi sudah berkurang. Banyak lansia mengira bahwa ompong itu wajar karena usia. Padahal, usia memang membuat jaringan tubuh melemah, tetapi kebersihan mulut yang buruk mempercepat kerusakan gigi dan gusi. Bahkan, banyak orang tua yang giginya tetap lengkap di usia 70-80 tahun karena disiplin menjaga kebersihan mulut sejak muda. Jadi, usia hanyalah salah satu faktor, bukan vonis pasti. Lalu, bagaimana cara mencegah mulut tetap sehat? Ini beberapa kunci penting, khususnya bagi lansia. Sikat gigi minimal 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluoride. Fluoride membantu memperkuat email gigi agar tidak cepat rapuh akibat serangan asam. Gunakan benang gigi, dental floss, untuk membersihkan sela gigi yang tidak terjangkau sikat. Lansia sering mengalami penyusutan gusi sehingga sela gigi makin renggang dan mudah tertinggal sisa makanan. Kumur dengan obat kumur antiseptik, terutama jika punya masalah gusi atau bau mulut. Namun, jangan terlalu sering agar tidak mengganggu keseimbangan flora mulut. Periksa gigi minimal 6 bulan sekali. Lansia sering merasa malas ke dokter gigi karena menganggap gigi ompong itu biasa. Padahal, pemeriksaan rutin bisa mendeteksi masalah lebih awal. Batasi konsumsi makanan manis dan lengket. Bukan berarti tidak boleh, tetapi jangan terlalu sering, dan pastikan langsung membersihkan mulut setelah makan. Nah, kalau soal telur, sebenarnya bukan telurnya yang bikin ompong, melainkan kalau sisa telur tertinggal di sela gigi dan tidak dibersihkan. Telur punya tekstur lembut,
tetapi kuning telur bisa cukup lengket dan menempel di sela gigi. Kalau dibiarkan, sisa makanan ini jadi sumber asam dan bakteri. Selain kebersihan, produksi air liur juga penting. Air liur membantu membersihkan sisa makanan dan menetralkan asam di mulut. Banyak lansia mengalami mulut kering, serostomia, akibat efek samping obat-obatan atau kondisi kesehatan tertentu. Mulut kering mempercepat kerusakan gigi karena bakteri jadi lebih mudah berkembang. Maka, lansia disarankan minum cukup air, mengunyah permen karet bebas gula, atau berkumur dengan air putih setelah makan. Jadi, sekali lagi, telur tidak salah apa-apa. Yang penting adalah cara menjaga kebersihan mulut setelah makan. Telur justru bermanfaat kalau dikonsumsi bijak, asal selalu dibarengi dengan kebiasaan membersihkan gigi dan mulut. Masih penasaran? Di bab selanjutnya, kita bakal bahas kenapa justru telur punya kandungan super yang membantu menjaga kekuatan gigi. Siap lanjut? Yuk, jangan kemana-mana. Telur kaya vitamin D dan fosfor. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang paling bikin banyak orang terkejut sekaligus kagum. Ternyata telur justru mengandung zat-zat penting yang mendukung kesehatan gigi dan tulang, termasuk bagi lansia. Dua di antaranya adalah vitamin D dan fosfor. Ini dua pahlawan super yang sering tidak kita sadari ada dalam sebutir telur kecil yang sederhana. Pertama, mari bahas vitamin D. Selama ini, banyak orang hanya mengaitkan vitamin D dengan tulang. Padahal, vitamin D juga sangat penting untuk kesehatan gigi. Kenapa? Karena vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium lebih efektif. Kalsium inilah bahan utama untuk membangun dan memelihara tulang serta gigi yang kuat. Tanpa vitamin D yang cukup, meskipun asupan kalsium tinggi, tubuh tidak bisa memanfaatkannya secara optimal. Lansia termasuk kelompok yang sering mengalami kekurangan vitamin D. Faktor penyebabnya banyak. Kulit yang makin tipis sehingga kurang efektif memproduksi vitamin D dari sinar matahari, lebih sering beraktivitas di dalam rumah, serta pola makan yang mungkin tidak bervariasi. Kekurangan vitamin D pada lansia berisiko membuat tulang rahang melemah, gusi mudah bengkak, dan gigi jadi lebih mudah goyah. Nah, disinilah telur berperan penting. Telur, terutama kuningnya, mengandung vitamin D alami. Memang tidak setinggi minyak hati ikan kod, tapi cukup membantu memenuhi kebutuhan harian, terutama kalau lansia sulit berjemur di bawah matahari. Konsumsi telur secara rutin dalam jumlah wajar bisa membantu menjaga kesehatan tulang rahang dan struktur penyangga gigi tetap kokoh. Lalu, mari kita bahas fosfor. Banyak orang lupa bahwa selain kalsium, fosfor juga sangat penting untuk kekuatan gigi. Fosfor bekerja sama dengan kalsium dalam membangun kristal hidroksiapatit, yaitu komponen utama email gigi yang membuat gigi keras dan kuat. Kalau tubuh kekurangan fosfor, lapisan email bisa menjadi lebih tipis, gigi rentan berlubang, dan lebih mudah patah atau keropos. Telur termasuk sumber fosfor yang cukup tinggi. Dalam satu butir telur ukuran sedang, ada sekitar 86 mg fosfor. Bagi lansia, asupan fosfor sangat penting karena seiring usia, metabolisme tubuh melambat, termasuk proses regenerasi jaringan tulang dan gigi. Kekurangan fosfor bisa mempercepat proses pengeroposan tulang rahang, yang akhirnya memengaruhi kestabilan gigi. Gigi bisa goyang meski tidak ada lubang, hanya karena tulang rahangnya makin tipis. Yang menarik, vitamin D dan fosfor saling mendukung. Vitamin D meningkatkan penyerapan fosfor di usus. Jadi, kalau lansia mengonsumsi telur, mereka bukan hanya dapat protein, tapi juga kombinasi vitamin D dan fosfor yang menjaga kekuatan tulang rahang dan email gigi. Inilah alasan telur sebenarnya justru melindungi kesehatan mulut, bukan merusaknya. Namun, tetap perlu diingat, semua harus dalam jumlah wajar. Telur boleh dikonsumsi setiap hari, tapi cukup satu butir bagi lansia sehat. Jika ada riwayat kolesterol tinggi, sebaiknya konsultasi ke dokter agar bisa disesuaikan. Selain itu, jangan hanya mengandalkan telur. Variasikan juga asupan vitamin D dan fosfor dari sumber lain, seperti ikan, produk susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Jadi, di bab ini, kita bisa simpulkan, telur tidak hanya aman, tetapi juga bermanfaat untuk menjaga kekuatan gigi dan tulang rahang lansia. Bukan penyebab ompong, malah salah satu senjata untuk melawannya. Siap lanjut ke bab terakhir? Karena di bab 6, kita akan bahas kenapa cek rutin ke dokter gigi adalah langkah penting, apalagi buat para lansia. Yuk, terus ikuti.
konsultasi dokter gigi adalah solusi. Nah, kita sudah bongkar semua fakta soal telur dan hubungannya dengan kesehatan gigi. Sekarang, kita masuk ke langkah yang paling penting tapi sering sekali diabaikan, yaitu konsultasi rutin ke dokter gigi, khususnya bagi lansia. Banyak orang berpikir, saya sudah tua, wajar kalau ompong. Atau, toh sudah pakai gigi palsu, ngapain lagi ke dokter gigi? Ini pemikiran yang keliru. Perawatan gigi bukan hanya soal mempertahankan gigi utuh, tetapi juga menjaga kesehatan gusi, tulang rahang, dan mulut secara keseluruhan. Lansia yang rajin kontrol gigi justru memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Gigi ompong itu bukan hanya soal penampilan. Gigi yang hilang bisa membuat lansia kesulitan mengunyah. Akhirnya memilih makanan lunak saja. Lama-lama asupan gizi jadi terbatas, tubuh makin lemah, daya tahan tubuh turun. Bahkan, hilangnya banyak gigi bisa memengaruhi cara berbicara, rasa percaya diri, dan juga ekspresi wajah. Gusi yang sering bengkak atau berdarah juga bisa jadi tanda masalah kesehatan lain yang lebih serius, seperti diabetes, penyakit jantung, atau infeksi tulang rahang. Nah, disinilah peran dokter gigi sangat besar. Dengan pemeriksaan rutin, dokter gigi bisa mendeteksi sejak awal tanda-tanda penyakit mulut, misalnya radang gusi, gingivitis. Kalau dibiarkan bisa berkembang jadi periodontitis yang membuat tulang rahang menyusut. Gigi jadi goyang dan copot meski tanpa lubang. Lubang gigi kecil yang belum terasa sakit. Kalau ditangani cepat, gigi bisa diselamatkan tanpa harus dicabut. Kanker mulut. Meski jarang, kanker mulut sering tidak terasa sakit pada tahap awal. Pemeriksaan rutin sangat penting untuk mendeteksinya lebih dini. Masalah dengan gigi palsu. Gigi palsu yang tidak pas bisa melukai gusi, menyebabkan infeksi, bahkan mempercepat pengeroposan tulang rahang. Dokter gigi akan membantu menyesuaikan agar nyaman dipakai. Lansia sering berpikir, toh saya sudah sikat gigi rajin, ngapain ke dokter? Padahal, sikat gigi tidak cukup untuk membersihkan karang gigi. Karang gigi hanya bisa dibersihkan dengan alat khusus di dokter gigi. Kalau dibiarkan, karang gigi jadi sarang bakteri yang menyerang gusi dan tulang penyangga gigi. Selain itu, dokter gigi juga bisa memberikan saran tentang pola makan yang baik, termasuk soal konsumsi telur. Kalau lansia punya riwayat kolesterol tinggi atau masalah kesehatan lain, dokter gigi bisa berkoordinasi dengan dokter umum atau ahli gizi untuk menyusun pola makan yang aman tetapi tetap bergizi. Yang juga penting, pemeriksaan rutin tidak harus mahal. Banyak puskesmas menyediakan layanan pemeriksaan gigi gratis atau biaya sangat terjangkau, terutama bagi lansia. Bahkan, beberapa program BPJS Kesehatan juga menanggung perawatan gigi dasar. Sayangnya, masih banyak lansia yang tidak memanfaatkan fasilitas ini karena rasa takut, malas, atau merasa tidak perlu. Jadi, pesan penting di bab terakhir ini, telur bukan penyebab ompong. Kalau mau gigi tetap kuat di usia lanjut, kuncinya ada pada kebersihan mulut, pola makan seimbang, dan pemeriksaan rutin ke dokter gigi. Telur malah bisa membantu menjaga kesehatan gigi, asal tidak berlebihan dan diolah dengan benar. Yuk, mulai biasakan periksa gigi setiap 6 bulan sekali, walau merasa tidak ada keluhan. Demi senyum sehat, makan enak, dan kualitas hidup yang lebih baik di usia senja. Terima kasih sudah menyimak sampai bab terakhir. Jangan lupa, like, komentar pengalaman kalian soal makan telur atau perawatan gigi, subscribe channel Sapu Jagat, dan share video ini ke teman-teman supaya makin banyak yang tahu. Telur bukan penyebab gigi ompong. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi, teman-teman lansia dan semua yang peduli kesehatan, sekarang kita sudah tahu jawabannya. Telur tidak bikin ompong. Mitos yang selama ini beredar ternyata tak punya dasar ilmiah. Justru, telur kaya akan protein, vitamin D, dan fosfor yang penting untuk menjaga kesehatan gusi, tulang rahang, dan gigi agar tetap kuat meski usia terus bertambah. Yang harus diingat, kunci menjaga gigi tetap utuh di usia lanjut bukan menghindari telur, tapi menjaga kebersihan mulut, pola makan seimbang, dan rutin periksa ke dokter gigi. Konsumsi telur boleh saja, asalkan tidak berlebihan dan diolah dengan cara sehat. Jadi, tidak perlu takut lagi menikmati telur sebagai bagian dari pola makan bergizi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, tulis komentar kalian tentang pengalaman makan telur atau masalah gigi, subscribe channel Sapu Jagat, dan share video ini ke keluarga atau teman kalian,
supaya makin banyak orang tahu fakta sebenarnya. Dan ingat, jaga selalu kesehatan mulut kalian, supaya senyum tetap cerah dan gigi tetap kuat sampai usia senja. Sampai jumpa di video selanjutnya.